Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Dwi Hermawan dan teman-teman saya ada Benhan Rudin, Sultan Tirta Mujtaba, Reza Nur Aulia, dan Rizky Amalia. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang lingkungan dalam pendidikan Islam. A. Identitas buku. Buku yang dipakai sebagai bahan utama book report yaitu judul Ilmu Pendidikan Islam, Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia. Penulis Dr. Rahmat Hidayat MA. Tahun pembuatan 2016. Penerbit Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia atau LPPPI. Tabal buku yaitu 296 halaman. Pengantar. Pada buku Ilmu Pendidikan Islam, Menuntun Arah Pendidikan Islam Indonesia, karya Dr. Rahmat Hidayat MA, berjumlah 6 bab, namun sesuai dengan judul makalah yaitu Lingkungan Pendidikan Islam, maka kami hanya akan membahas satu bab saja, yaitu pada bab 4 tentang lingkungan pendidikan Islam. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan lingkungan adalah daerah yang termasuk di dalamnya. Sedangkan lingkungan secara umum dapat diartikan sebagai kesatuan ruang dengan segala benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perhidupan mereka dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Dalam arti yang luas, lingkungan mencakup iklim dan geografis, tempat tinggal, adat istiadat, pengetahuan, pendidikan, dan juga alam. Dengan kata lain, lingkungan ialah segala sesuatu yang tampak dan terdapat dalam alam kehidupan yang senantiasa berkembang. Ia adalah seluruh yang ada, baik manusia maupun benda buatan manusia. Alam juga termasuk yang bergerak ataupun tidak bergerak. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sultan Tirta Mujtaba akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis lingkungan pendidikan Islam. Sebenarnya jenis-jenis lingkungan dalam pendidikan Islam itu banyak, namun dalam buku ini hanya membahas 3 saja, yaitu mengenai lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan madrasah atau sekolah, kemudian yang ketiga itu lingkungan masyarakat. Maksud saya yang pertama itu lingkungan keluarga. Keluarga adalah unit sosial terkecil yang di dalamnya itu berisi sekurang-kurangnya itu suami dan istri. Dalam Al-Quran dijelaskan banyak sekali kata yang membahas tentang keluarga, meskipun konteks artinya itu berbeda-beda. Contohnya dalam surat Al-Baqarah ayat 126, kata keluarga diartikan sebagai penduduk suatu negeri. Sedangkan pada surat An-Nisa ayat 58, kata keluarga diartikan sebagai orang yang berhak menerima. Keluarga yang baik adalah di mana dalam mengarungi bahtera rumah tangga selalu harmonis dan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa tujuan dari membangun keluarga dalam membangun pendidikan Islam adalah yang pertama mendirikan syariat Allah, ya segala sesuatu permasalahan rumah tangga ya sesuai dengan syariat Allah. Kemudian mewujudkan ketentraman dan ketenangan psikologis. Kemudian yang ketiga itu mewujudkan sunnah-sunnah Rasulullah dengan melahirkan anak-anak yang soleh nantinya. Kemudian yang keempat itu mewujudkan cinta dan kasih untuk anak-anak.
Kemudian yang kelima itu menjaga fitrah anak agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma yang ada dan terhadap penyimpangan-penyimpangan aturan-aturan Islam. Keluarga merupakan sumber utama dari seorang yang mendapatkan ilmu pengetahuan dan pendidikan karakter. Karena itu, keluarga sangat berpengaruh sekali dalam perkembangan karakter anak tentunya. Kemudian fungsi keluarga dan peran penting dan perannya dalam pembentukan dan pembinaan karakter, diantaranya itu memberikan contoh yang baik, yang teladan, khususnya orang tua bagi anaknya. Kemudian itu menyediakan bagi seluruh anggota keluarga keterbukaan waktu seluas-luasnya untuk melakukan sesuatu atau mempraktekkan apa yang telah diajarkan. Kemudian yang ketiga itu memberikan tanggung jawab yang sesuai dengan keadaan anggota keluarga. Misalnya kakak bertanggung jawab menjaga adiknya. Pada itu menunjukkan bahwa seluruh anggota keluarga saling mengingatkan dan saling bijaksana dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kelima itu menjaga seluruh anggota keluarga dari berbagai pergaulan yang bisa merusak perilaku atau moral anak tentunya. Keluarga banyak berperan sekali dalam membentuk atau menumbuhkan karakter seperti sikap, perilaku, dan aktivitas-aktivitas yang biasanya dilakukan oleh anggota keluarga itu sendiri. Kemudian yang kedua itu lingkungan sekolah atau madrasah. Sekolah atau madrasah adalah lembaga pendidikan yang sangat penting sesudah keluarga, karena semakin besar, semakin banyak kebutuhan anak, maka orang tua juga mempunyai kesibukan dalam mencari nafkah. Jadi pendidikan diserahkan kepada lembaga pendidikan. Tugas guru yaitu sebagai pembimbing dan membantu orang tua di dalam sekolah. Ya meskipun anak pada masa kini itu sering menghabiskan waktunya itu di sekolah bukan di rumah. Ya karena pemerintah Indonesia sendiri itu menerapkan full day. Maka dari itu sebagai orang tua itu sebaiknya menyekolahkan anak tuh ya carilah sekolah yang baik, yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman di dalamnya. Sekolah menjadi tempat kedua setelah keluarga dalam pembentukan karakter tentunya. Maka dari itu biasakanlah di dalam sekolah itu ya melakukan kebiasaan-kebiasaan baik sesuai dengan ajaran-ajaran keislaman agar terbentuknya karakter yang islami. Yaitu lingkungan masyarakat adalah tempat pendidikan atau lembaga pendidikan yang ketiga sesudah keluarga dan sekolah. Corak ragam pendidikan yang diterima anak di dalam masyarakat banyak sekali, yaitu meliputi segala bidang, baik pembentukan kebiasaan, pembentukan pengetahuan, pembentukan sikap dan minat, maupun pembentukan kesusilaan dan keagamaan. Pendidikan dalam masyarakat ini dapat dikatakan atau bisa dikatakan pendidikan yang tidak langsung, yaitu tidak langsung maksudnya itu tidak langsung menerima ilmu, tapi apa yang telah dipelajari dalam keluarga, dalam sekolah, dan ya, mempraktekannya ya di masyarakat nantinya. Ya mungkin sekian dari saya. Proses tarbiyah atau pendidikan mempunyai tujuan untuk melahirkan suatu generasi baru dari segala cirinya yang unggul dan beradab. Penciptaan generasi ini dilakukan penuh keikhlasan dan ketulusan yang
sepenuhnya dan seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala melalui proses tarbiyah. Melalui proses tarbiyah inilah Allah Subhanahu wa taala menampilkan pribadi muslim yang merupakan uswah dan qudwah yang melalui Nabi Muhammad SAW. Kepribadiannya yang merupakan manifestasi dari segala nilai dan norma dalam ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. As-Syahid Sayyid Qutb telah merumuskan 3 faktor dalam pendidikan bagi anak. Yang pertama, Al-Quran sebagai sumber pembentukan yang satu-satunya. Yang kedua, membaca dan mempelajari Al-Quran dengan maksud untuk melaksanakan perintah Allah. Dan yang terakhir, nomor 3, pengislaman yang sama sekali mengakhiri kejahilan silam dan memisahkan kejahilan di sekitarnya. Dasar-dasar pendidikan Islam. Dasar pendidikan Islam menurut Abu Dinata adalah pandangan hidup yang mendasari seluruh aktivitas pendidikan. Karena menyangkut masalah ideal dan fundamental, maka diperlukan landasan pandangan hidup yang kokoh dan komprehensif. 20 Al-Quran dan Al-Hadis yang menjadi sumber utama pendidikan Islam. Kebenaran yang mutlak dan absolut, bersifat transendental, universal, dan eternal atau abadi. Sehingga kedua sumber ini tidak dapat dipisahkan, bahkan sumber ini dapat terus memenuhi kebutuhan manusia kapan saja dan di mana saja. Al-Quran dan Sunnah telah menguraikan dengan jelas dasar-dasar pendidikan Islam sebagai berikut. A. Dasar Tauhid. Dengan ibadah, pekerjaan pendidikan lebih bermakna. Tidak hanya material, tetapi juga makna spiritual. Dalam Al-Quran, masalah tauhid adalah masalah yang pokok. Contohnya, Ibnu Ruslan mengatakan bahwa diwajibkan pertama bagi seseorang muslim adalah mengetahui Tuhannya dengan penuh tauhid dan keyakinan. Poin B, dasar kemanusiaan. Dasar kemanusiaan atau pengakuan hakikat dan martabat manusia yang membedakan antara seorang muslim dengan lainnya hanyalah ketakwaan. C. Dasar kesatuan umat manusia. Dasar kesatuan umat manusia yang dimaksud ini adalah pandangan yang melihat perbedaan suku bangsa, warna kulit, bahasa, dan sebagainya. D. Dasar keseimbangan. Dasar keseimbangan yaitu prinsip yang melihat aturan antara urusan dunia dengan akhirat. E. Dasar rahmatan il alamin. Maksud dari dasar ini adalah melihat bahwa seluruh karya setiap muslim termasuk dalam bidang pendidikan. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.